Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Termokimia. Hai, sebelum kita masuk ke contoh termokimia dalam kehidupan sehari-hari, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih termokimia itu. Check it out. Penerapan hukum pertama termodinamika terhadap peristiwa kimia disebut termokimia, yang membahas perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Definisi termokimia itu sendiri adalah ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Terus, bahan kajian termokimia apa aja? Bahan kajian termokimia adalah penerapan hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1 dalam bidang kimia. Hukum kekekalan energi berbunyi: 1. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. 2. Energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Selanjutnya, hukum termodinamika 1 berbunyi: jumlah total energi dalam alam semesta konstan atau tetap. Dalam konsep termokimia, reaksi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Reaksi exotherm. Reaksi exotherm yaitu reaksi yang sistemnya membebaskan atau melepas energi sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Contoh reaksi di atas suhu kamar atau pembakaran, pelarutan NaOH, reaksi Mg dengan HCl. Yang kedua adalah reaksi endotherm. Reaksi endotherm yaitu reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya. Selanjutnya, yuk saksikan video contoh termokimia dalam kehidupan sehari-hari. A day in our life as student of Sriwijaya University. In our life sebagai mahasiswa. Aku lagi olahraga untuk mengawali hari ini. BTW, kalian tahu nggak sih yang aku lakuin tadi apa? Yang aku lakuin tadi itu termasuk dalam reaksi termokimia. Ketika kita membuang napas, maka kita akan mengeluarkan energi dalam bentuk CO2 dan H2O. Proses pengeluaran ini disebut dengan reaksi exotherm. Nah, buat kalian jangan lupa olahraga ya. Bye! Nah, jadi bernapas atau respirasi adalah salah satu contoh termokimia dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi ini disebut reaksi exotherm karena reaksi exotherm terjadi saat sistem melepas kalor ke lingkungan sehingga lingkungan menjadi panas. Oh iya, tadi Najwa ngingetin kita buat olahraga juga nih. Jangan lupa olahraga ya. Sebagai anak gizi, aku harus selalu menerapkan ilmu-ilmu yang aku pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang aku mau membuat lauk yang menjadi protein nabati dalam makananku hari ini agar bisa mencapai gizi seimbang, yaitu tempe goreng.
atau tempe tumis. By the way, kegiatan menggoreng atau menumis tempe ini salah satu penerapan reaksi endotherm dalam termokimia loh. Seiring berjalannya waktu, tempe yang digoreng akan berangsur-angsur semakin panas. Artinya, tempe mendapatkan panas dari lingkungannya, yaitu minyak goreng ataupun mentega, meskipun sebagian dari panas tersebut ada yang keluar dari udara. Karena itu, sistemnya pun sistem terbuka. Alur perpindahan kalornya adalah api atau panas menyalurkan kalor ke wajan, kemudian wajan memberikan kalor tersebut ke minyak goreng, dan minyak goreng menyalurkan kalor ke tempe. Sekarang aku mau makan dulu. Selamat makan. Jangan lupa makan ya teman-teman. Nah, memasak baik itu menggoreng atau menumis seperti video sebelumnya termasuk reaksi endotherm loh. Pada video sebelumnya, tempe sebagai sistem dan mentega sebagai lingkungan. Nah, tempe mendapat panas atau menyerap panas dari lingkungannya yaitu mentega. Oleh karena itu disebut reaksi endotherm. BTW, masakan Marsha tadi kelihatan enak banget ya. Kenapa jarum bisa berkarat ya? Besi ini termasuk termokimia atau reaksi eksoterm. Jadi guys, karat besi adalah reaksi oksidasi dan reduksi eksoterm. Hal ini bisa saja terjadi ketika bentuk murni besi atau paduan bersentuhan dengan udara atau sifat oksigen. Maka, lama-kelamaan akan berkarat seiring terjadinya pelepasan panas. Sekarang aku sudah siap ke kampus nih. Bye-bye. Nah, sudah tahu kan kenapa jarum pentol mukadimah tadi bisa berkarat? Jadi, karat besi adalah reaksi oksidasi dan reduksi eksoterm. Hal ini bisa saja terjadi ketika bentuk murni besi atau paduan bersentuhan dengan udara atau sifat oksigen. Maka lama-kelamaan akan berkarat seiring terjadinya pelepasan panas. Oh iya, kalian tahu nggak peristiwa es batu yang mencair termasuk reaksi endotherm. Hal ini dikarenakan es batu membutuhkan atau menyerap panas dari lingkungan es sistem sehingga es menjadi cair. Wah, seger banget tuh Vin minum air es. Kalau misalkan es batu mencair itu reaksi endotherm, kalau air membeku reaksi apa dong? Jelas reaksi eksoterm ya. Kalau es batu mencair itu adalah reaksi endotherm. Hal ini dikarenakan es batu sebagai sistem dan air sebagai lingkungan, dan es batu menyerap panas atau kalor dari air, sehingga es batu mencair.